Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Naura di channel Kalila Ferry. Kita akan banyak cerita tentang kisah-kisah seru sahabat Nabi. Kali ini tentang salah satu tokoh istimewa loh. Siap-siap ya. Teman-teman, pernah dengar kisah Zaid bin Harithah? Beliau adalah budak yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Wah, beruntung sekali ya. Siapa coba yang gak mau jadi anak angkat Rasulullah? Tapi kisahnya sangat luar biasa loh. Sang pemberani dengan penuh keteladanan. Zaid bin Harithah termasuk golongan orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Setelah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Sejak meyakini Islam, Zaid tidak pernah membiarkan Nabi Muhammad berperang sendirian. Zaid bin Harithah bahkan dipercaya sebagai salah satu panglima perang Islam hingga gugur dalam pertempuran melawan pasukan Romawi Timur. Zaid bin Harithah lahir sekitar tahun 576 Masehi. Ia adalah putra Haritsah dan Sunda binti Salabah. Dikisahkan pada saat Zaid berusia sekitar 10 tahun, ia dibawa sang ibu menuju kampung Bani Ma'an untuk mengunjungi kerabatnya. Namun ketika di kampung Bani Ma'an, datang serangan dari Bani Qain yang menyebabkan Zaid terpisah dari sang ibu. Dalam serangan tersebut, Zaid dan banyak anak lainnya diculik untuk dijual sebagai budak. Serem banget ya. Kita patut bersyukur nih sebagai anak-anak yang bisa hidup aman seperti sekarang. Kita tidak perlu merasakan zaman perbudakan seperti nasib Zaid. Nah, kembali pada kisah Zaid. Zaid ini dijual di pasar budak. Zaid dibeli oleh orang kaya dari Quraisy seharga 400 dirham. Sosok yang membeli Zaid tersebut tidak lain adalah Hakam bin Hazam, keponakan Siti Khadijah. Setibanya di rumah, Hakam kemudian memberikan Zaid kepada Siti Khadijah sebagai hadiah. Zaid bin Harithah sudah mengabdi selama beberapa tahun ketika Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah. Zaid yang memiliki sifat baik, pandai, dan tidak pernah berlaku buruk diberikan kepada Rasulullah oleh Siti Khadijah sebagai hadiah untuk menyenangkan suaminya. Sejak saat itu, Zaid justru menjadi salah satu orang beruntung yang menerima kasih sayang dari Rasulullah. Di sisi lain, meski bertahun-tahun telah berlalu, orang tua Zaid masih kebingungan mencarinya dan tidak mengetahui apakah putranya masih hidup atau tidak. Suatu ketika, Zaid bertemu dengan orang-orang dari kampung halamannya yang tengah menunaikan haji di Mekah. Dari situlah Haritsah mengetahui keberadaan putranya dan segera menuju Mekah untuk menemui Rasulullah. Di depan Rasulullah, Haritsah mengaku akan membayar tebusan apabila anaknya diizinkan untuk dibawa pulang. Mendengar hal itu, Rasulullah mengatakan tidak akan mengambil tebusan apapun. Ia meminta Zaid memilih apakah tetap tinggal atau ikut ayahnya. Ternyata Zaid memilih untuk tetap bersama Rasulullah, yang membuat ayahnya sempat kecewa karena mengira anaknya memilih hidup sebagai budak. Rasulullah kemudian mengumumkan bahwa mulai saat itu Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya. Agar tak menjadi masalah di kemudian hari yang memberatkan ayah kandung Zaid bin Harithah, Rasulullah SAW serta Zaid bin Harithah menuju halaman Ka'bah untuk mengumumkan kebebasan serta pengangkatan Zaid menjadi anak. Setelah itu, ayahnya merelakan anaknya dan merasa tenang. Ya, pasti sedih kan? Tapi kalau yang mengadopsi adalah orang paling mulia di atas bumi, gimana nggak akan rela ya kan?
Nah, dari situlah mengapa banyak yang menjuluki Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Status Zaid bin Muhammad hanya berlangsung beberapa tahun saja, karena setelah itu Allah melarang praktik mengadopsi anak dengan cara seperti itu. Allah menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki muslim manapun. Tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Teman-teman, tahu nggak? Zaid bin Harithah adalah pemberani yang gagah perkasa. Beliau selalu menjadi panglima perang pada zaman Rasulullah. Antara lain, perang Taif, perang Isy, perang Hizmi, dan perang-perang lainnya. Panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap Rasulullah mengirimkan suatu pasukan yang disertai oleh Zaid, pastilah ia yang selalu diangkat Nabi jadi pemimpinnya. Seandainya ia masih hidup sesudah Rasulullah wafat, tentulah ia akan diangkat sebagai khalifah. Bisa dibayangkan betapa pemberani dan hebatnya Zaid bin Harithah, ya kan? Namun beliau gugur pada perang terakhirnya, yaitu perang Mu'tah. Kapan-kapan kita akan bahas ya tentang perang ini, karena pada perang Mu'tah, kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan mampu menghadapi 200.000 tentara Romawi. Dan pada perang ini dipimpin salah satunya oleh Zaid bin Harithah. Selalu menyenangkan membahas kisah-kisah sahabat Nabi, membuat hati kita tuh bangga dan bergetar. Aku gak sabar kita ketemu pada cerita seru lainnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.